ilahi rabbi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita, sang panutan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat beliau yang telah membawa kita dari alam kegelapan lumpur kebinasaan hingga menuju ke alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan dalam kelas ini. Oke adik-adik, sebelum kita memulai materi, marilah kita sama-sama berdoa yang akan dipimpin oleh adik Ana. Kepada adik Ana silakan berdiri. Baiklah, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membacakan Amin. Amin. Oke, nah, dalam pembelajaran tinggi ini kali ini kita akan membahas tentang materi sholat sunnah rawatib. Apakah di sini adik-adik tahu apa itu sholat sunnah rawatib? Tidak. Nah, sholat sunnah rawatib ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan atau sebelum dan sesudah sholat fardu. Nah, adik-adik pernah tidak adik-adik itu pergi ke masjid untuk melaksanakan sholat zuhur? Sesampai di masjid, adik-adik melihat orang dewasa, perempuan maupun laki-laki sedang melakukan sholat. Nah, itu dinamakan dengan sholat sunnah qabliyah. Nah, setelah melakukan sholat fardu, sholat zuhur, adik-adik pernah lihat orang dewasa yang sedang melakukan sholat padahal sudah sholat zuhur. Nah, itu dinamakan dengan sholat sunnah ba'diyah. Nah, di sini ada tabel tentang sholat rawatib. Di sini ada sholat fardu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, di antara sholat fardu ini terdapat sholat sunnah qabliyah dan sholat sunnah ba'diyah. Sholat sunnah qabliyah itu adalah sholat subuh dilaksanakan sebelum subuh. Sholat sunnah ba'diyah 2 rakaat. Zuhur dilaksanakan sebelum zuhur. Sholat sunnah 2 rakaat atau 4 rakaat. Asar dilaksanakan sebelum asar 4 rakaat. Maghrib dilaksanakan sebelum maghrib 2 rakaat. Isya dilaksanakan 2 rakaat sebelum isya. Nah, terdapat juga sholat sunnah rawatib ba'diyah. Di sini terdapat sholat zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat. Dan di sholat isya terdapat 2 rakaat. Nah, adik-adik, apakah adik-adik tahu tentang perbedaan dari sholat rawatib ba'diyah dan qabliyah? Tidak. Kenapa di subuh ini tidak ada sholat sunnah rawatib ba'diyah? Karena sholat sunnah rawatib ba'diyah ini tidak dianjurkan, atau Nabi itu tidak sholat sunnah rawatib ba'diyah. Begitu juga asar dan maghrib. Nah, adik-adik, di antara tabel ini ibu akan menandai sholat sunnah rawatib
ini kalian, ibu akan memberikan kertas kepada kalian. Terus di dalam kertas itu kalian tulis pertanyaan. Habis tulis pertanyaan tersebut kalian bikin kayak bola, terus dilempar ke masing-masing kelompok lainnya. Just like a movie scene, table for two. Don't need to be fair. Jadi setelah melakukan pertanyaan tersebut seperti ibu bilang tadi, kalian dilempar bola ke kelompok lain. And I'm for this. If you're in the mood. Sudah siap pertanyaan? Nah, sekarang kertasnya dibikin kayak bola. Iya. Kertasnya dibikin kayak bola. Terus dilempar ke kelompok yang lain. Sudah mulai lempar saja. Ya, lempar saja. If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene. Kita sama-sama membacakan pertanyaan jawaban dari kelompok 1. Nah, untuk kelompok 1, bacakan soalnya lalu dijawab. Soalnya apa saja sholat sunnah rawatib? Sholat sunnah rawatib subuh 2 rakaat sebelum subuh, baru zuhur 2 rakaat sebelum zuhur dan sesudah zuhur, asar 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum asar, maghrib 2 rakaat sebelum maghrib dan sesudah maghrib, isya 2 rakaat sebelum sudah isya. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2 silakan dibuka kertasnya, dibaca soalnya dan dijawab pertanyaannya. Apa pengertian sholat sunnah rawatib? Jawabannya adalah sholat sunnah rawatib adalah sholat yang dilakukan setelah ataupun sebelum sholat fardu. Sebelum yaitu sholat rawatib qobliyah dan sesudah yaitu sholat rawatib ba'diyah. Tepuk tangan. Just like a movie scene. Nah, sekarang kelompok 3. Kelompok 3 silakan dibuka kertasnya, lalu dibaca soalnya dan dijawab pertanyaannya. Adikku silakan. Apa perbedaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Jadi perbedaan sholat sunnah